Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Zainal Abidin dari SMK Negeri 1 Pemalang, calon pengajar praktek angkatan 11, gelombang 2, kelas 79A tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan prakarsa perubahan melalui kanvas atap. Nah, apa itu prakarsa perubahan? Yang pertama, berpihak pada murid. Artinya, sesuai dengan kebutuhan murid yang didasarkan pada empati kepada murid. Bukan hanya sekedar apa yang kita pikirkan murid butuhkan. Kemudian yang kedua, berdampak terhadap murid. Bukan sekedar konsep atau kegiatan, tapi ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan atau didapatkan oleh murid itu sendiri. Dan yang ketiga, bisa ditiru atau direplikasi. Prakarsa perubahan ini harus benar-benar berdampak dari praktek baik dan dirasakan lebih banyak murid. Selanjutnya, prakarsa perubahan ini saya menulisnya dengan atap. Sama halnya saya melakukan sebuah perjalanan. Dimulai dari A yang pertama sebagai awal. Bagian yang menceritakan situasi awal meliputi tanggung jawab sebagai guru dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian perjalanan yang kedua, T, tantangan. Bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, yaitu A yang kedua atau aksi. Bagian yang menceritakan strategi kita dalam pelaksanaan pembelajaran dan juga tentunya menyesuaikan strategi pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu perjalanan P, pelajaran. Bagian yang menceritakan pelajaran, hasil refleksi terhadap keseluruhan dari proses sebuah pembelajaran. Baik, dalam prakarsa perubahan kali ini saya mengambil topik mengobarkan kepercayaan diri murid dalam berpendapat dan bertanya dalam pembelajaran di kelas. Diperhatikan dulu nanti kalau mau menyaga nanti. Baik, model kanvas atap dalam prakarsa perubahan yang pertama yaitu A sebagai awal atau aset. Di antaranya satu, guru sudah memberi kesempatan pada murid untuk mengungkapkan pendapatnya dan menanyakan jika ada materi yang belum dipahami. Kemudian yang kedua, murid sudah memiliki rasa ingin tahu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu T, tantangan. Di antaranya yang pertama, beberapa guru masih kurang mengapresiasi terhadap pertanyaan murid. Yang kedua, murid masih sering kurang percaya diri ketika berbicara di depan kelas atau umum.
Kemudian yang ketiga, murid masih beranggapan jika bertanya itu tanda tidak mampu. Dan yang terakhir atau yang keempat, guru langsung menunjuk pada murid untuk menjawab sebuah pertanyaan sehingga murid menjadi cemas. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu yang kedua, aksi. Saya melakukan aksi ini diantaranya yaitu yang pertama, membangun suasana kekeluargaan dengan komunikasi atau dialog sehingga murid menjadi tidak sungkan untuk berpendapat dan bertanya. Yang kedua, memberikan apresiasi terhadap segala pendapat dan pertanyaan dari murid. Yang ketiga, menumbuhkan keyakinan kelas bahwa setiap individu berhak untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat sesuai pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Dan yang terakhir, membentuk tutor sebaya atau belajar kelompok sehingga murid aktif berpendapat dan bertanya. Kemudian untuk langkah yang akhir atau perjalanan yang akhir yaitu P, pelajaran. Dengan prakarsa perubahan ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yaitu dengan tumbuhnya keyakinan kelas bahwa setiap murid mempunyai hak berpendapat dan bertanya, maka murid menjadi percaya diri dan tumbuh kenyamanan. Kemudian yang kedua, dengan pemberian apresiasi atau umpan balik pada semua murid yang berpendapat dan bertanya, maka murid merasa dihargai. Dan yang ketiga, dengan belajar kelompok atau tutor sebaya, maka murid akan secara aktif berpendapat dan bertanya antar sesama teman sehingga murid menjadi semakin percaya diri. Itulah prakarsa perubahan yang saya unggah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tentunya kita tidak lupa untuk terus bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.